Oke, selamat pagi. Kita lanjut ya untuk pelajaran pagi ini. Jadi kemarin kita sudah sempat membahas sampai penilaian dan yang lainnya. Kemudian untuk pokok bahasanya kemarin juga sudah kita bahas, yaitu ada perumusan matematika Itu Pak personalnya, kemudian ada yang persamaan diferensial lapak biasa, bahan transformasi bakar dari Laplace, mesin salah satu mesin bensin. himpunan fungsi ortogonal dan deret Fourier, kemudian ada penyelesaian persamaan diferensial biasa secara deret dan fungsi khusus. Ini adalah untuk pokok bahasanya, jadi nanti kita akan bagi menjadi 2 dosen, ada saya sama Bu Silvi. Jadi nanti separuh jam ada saya, kemudian Bu Silvi. Kemudian untuk referensinya, jadi referensinya nanti ada beberapa referensi yang bisa kalian pakai. Yang pertama dari IPS, yang biasanya sebagai buku pegangan saya. Kemudian ada Mathematics Method in Chemical Engineering, ada juga Fourier Series and Boundary Value Problem, kemudian ada transfer method, ada juga applied matematik, dan yang terakhir ada matematik model in chemical engineering. Itu ada beberapa referensi yang bisa kita pakai. Kemudian untuk Laplace sendiri nanti kalian mungkin harus lebih banyak lebih banyak mengambil fokus di situ karena nanti Laplace itu akan digunakan ketika kalian nanti mendesain pengendalian proses atau Dalpro. Semester ini juga dapat juga ya? Apa semester depan untuk Dalpro-nya? Semester depan mungkin. Belum Bu, semester ini belum. Berarti semester tingkat 3 nanti ya, semester 5 mungkin. Ya benar, semester 5. Kemudian next untuk perumusan matematik. Jadi untuk formulasi matematik itu untuk persoalan teknik itu ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan ketika kalian mendapatkan sebuah permasalahan tentang apa itu? Misalnya nih kalian membuat suatu persamaan model dari permasalahan yang kalian hadapi. Jadi ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu persoalan fisika dan kimia. Itu maksudnya adalah ketika kalian mendapatkan sebuah persoalan fisika maupun kimia, itu kalian harus melakukan beberapa asumsi-asumsi hukum kekekalan. Entah itu kekekalan massa, kekekalan energi, maupun kesetimbangan. Itu harus kalian lakukan. Jadi misal kalian ingin mendesain sebuah reaktor, contohnya seperti itu. Dengan apa? Di situ ada kalian mempunyai sebuah kalian ingin membuat zat B dengan mereaksikan A plus B. Dari situ berarti kalian kan harus memahami dan mengetahui proses kimia yang terjadi di dalamnya. Dari proses kimia tersebut, kemudian kalian bisa mengambil sebuah rumus, membuat sebuah persamaan, dan membuat asumsi-asumsi sehingga kalian bisa melakukan pendekatan secara matematik. Kemudian setelah kalian melakukan asumsi tersebut, langkah kedua yaitu perumusan matematik. Perumusannya dengan cara apa? Dengan persamaan aljabar, persamaan diferensial, maupun persamaan diferens. Itu yang bisa kalian lakukan dengan pendekatan yang akan kalian gunakan. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu setelah kalian mendapatkan perumusan masalahnya, berarti kalian harus menyelesaikan persamaan itu. Dengan apa? Dengan menggunakan metode-metode matematika yang sesuai. Ya, metode matematika apakah dia cuma persamaan diferensial biasa, tunggal, atau yang lainnya. Kemudian setelah kalian sudah mendapatkan penyelesaian matematika itu, berarti kalian harus menginterpretasi hasil. Kalian harus meyakinkan bahwa hasil yang kalian lakukan, hasil yang kalian hitung itu adalah benar dengan melakukan uji-uji pendekatan dan uji-uji secara numeriknya. Seperti itu. Biasanya kalau kalian kalau kalian sudah ada persamaan itu tetap nanti biasanya untuk setelah kita mendapatkan model matematika biasanya akan diselesaikan dengan persamaan, apakah itu kita menggunakan MATLAB atau menggunakan metode-metode yang lain. Kenapa kita perlu tetap menggunakan simulasi atau memvalidasi persamaan tersebut? Karena kita berharap ketika kita mengaplikasikannya benar-benar mengaplikasikannya diharapkan tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatal di dalamnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut ya. Belum Bu, belum. Oke, next slide.
Kemudian hukum dasar. Hukum dasar apa sih yang akan kita pakai ketika kita melakukan pendekatan secara matematik? Karena kita basic keilmuan kita di teknik kimia, berarti kan ada beberapa hukum yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah hukum konservasi, hukum kecepatan, dan hukum kesetimbangan. Jadi untuk hukum konservasi ini ada hukum kekekalan massa, hukum kekekalan energi, dan hukum kekekalan momentum. Itu mungkin sudah kalian dapat di transfer massa ataupun di transfer fenomena. Sebentar ya. Kemudian untuk hukum kecepatannya di situ ada perpindahan massa, kemudian ada perpindahan panas, kemudian ada perpindahan momentum, dan ada reaksi kimia. Kemudian untuk kesetimbangan, berarti di sini ada kesetimbangan fase dan kesetimbangan kimia. Kalau kesetimbangan fase mungkin kalian sudah dapat ilmu banyak di termodinamik, antara kesetimbangan uap cair, cair-cair, atau kesetimbangan yang lain. Kemudian untuk hukum konservasi itu kan biasanya untuk skema sistematik, mungkin kalian sudah dapat asas teknik kimia ATK, pelajaran ATK sudah dapat belum? Ada Bu semester ini. Ada, Bu. Mungkin kalian bisa banyak nanti bisa banyak di itu ya. Untuk apa? Untuk hukum konservasinya kan intinya ketika ada akumulasi itu adalah masuk dikurangi keluar sama dengan generasi. Jadi sama juga ketika kalian belajar masa hukum masa maupun apa maksudnya ketika kalian nanti belajar tentang kesetimbangan panas mau apa transfer massa maupun transfer panas, ketika kita ada input itu harus sama dengan output, intinya seperti itu. Jadi berapa massa yang masuk itu harus sama dengan berapa massa yang keluar. Itu adalah hukum kesetimbangan atau skema sistematik. Jadi seperti itu. Jadi untuk aliran masuk sistem itu harus sama dengan aliran keluar sistem. Misal, in case dia tidak sama, berarti otomatis dia di situ akan ada losses. Lossesnya berapa? Ketika kalian menghitung losses, ketika misalkan kalian menghitung massa, ketika ada feed masukmu adalah 10 kilogram per meter kubik misal. Tapi ketika keluarnya adalah 9 kilogram per meter kubik misalkan. Tapi di situ kan berarti ada losses 10. Tapi ketika kalian mengasumsikan ada losses, berarti di situ kalian harus mengasumsikannya dengan sesuatu yang masuk akal, jangan sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi tetap asumsi-asumsi itu bisa kalian ambil ketika kesetimbangan itu tidak bisa dicapai, tetapi kesetimbangan itu juga asumsi itu harus sesuatu yang reasonable untuk kalian ambil. Kemudian untuk hukum kekekalan massanya nanti akan ada dua tipe hukum kekekalan massa, yaitu yang pertama adalah hukum kekekalan massa total, yang kedua adalah hukum kekekalan massa komponen. Jadi untuk hukum kekekalan massa total itu adalah total dari keseluruhan. Misal kalian di suatu feed, misal crude oil, feed di crude oil itu kan ada, misalkan ada berapa C, mulai dari C8 ya, C8, C9, C10 sampai dengan C16 misalnya, C8 sampai dengan C16. Untuk feed-nya kalian tidak perlu menghitung berapa sih C8-nya, enggak. Kalau untuk yang total berarti feed masuk crude itu adalah total keseluruhan dari komponen-komponen yang ada di dalamnya, dari C8 sampai C16. Itu adalah untuk yang hukum kekekalan massa total. Tetapi ketika sudah masuk ke hukum kekekalan massa komponen, berarti kalian harus tahu berapa sih banyaknya C8, berapa sih banyaknya C9, C10 sampai C16. Jadi untuk masing-masing komponen itu dihitung dihitung berapa banyaknya atau berapa feed-nya, itu disebut sebagai hukum kekekalan massa komponen. Tapi nanti setelah dijumlahkan berarti misalkan feedmu C8 sampai C9, kemudian ketika kalian di kolom distilasi misalkan, yang di top kolom ada berapa? Misalkan di top kolom ada C8 sampai C10, kemudian di side kolomnya ada C11 sampai C13, di bottom kolomnya ada C14 sampai C16, itu misalnya ya. Berarti ketika kalian tambahkan yang C8, C9, C10 misal, berarti kan ketika C10 itu ada yang ada di top, ada yang di bottom, di middle ya kan, di middle side.
Di situ ketika kalian tambahkan, input itu harus sama dengan output. Jadi jumlah dari masing-masing komponen itu jika ditambahkan harus sama, sehingga menghasilkan komponen massa total yang sama juga. Bisa dipahami sampai di sini? Antara perbedaan hukum kekekalan massa total sama massa komponen? Mau tanya Bu, ini ada kata-kata generasi maksudnya apa Bu? Generasi massa itu maksudnya Generasi gimana itu Bu? adalah biasanya generasi massa. Mana ya? Yang mana ini? Slide saya sudah dihukum kekekalan massa. Iya Bu, yang ada panahnya dulu Bu. Generasi massa Tidak ada komponen generasi dimungkinkan massa di karena dalam sistem karena massa total tidak mungkin terbentuk maupun hilang. Jadi di sini generasi itu ketika kalian nanti ada reaksi, apakah di situ ada terjadi generasi apa tidak, seperti itu. Jadi kalau massa itu dia sudah komponen totalnya. Jadi di situ generasinya akan tidak ada karena dia sudah total semuanya, total keseluruhan dari proses itu, makanya di situ tidak akan terjadi generasi. Tetapi kalau untuk yang kekelaran komponen, karena komponen-komponen itu kan misalkan di sebuah reaksi kan kalian tetap akan ada perubahan dari A plus B seperti itu kan. Makanya di situ ada plus generasi. Kalian sudah dapat apa ya, pelajaran apa ya kalau untuk generasi itu? Kimia organik sudah dapat kalau untuk reaksi. Atau mungkin transfer massa sudah dapat? Ibnul, Hafiz, sudah dapat belum untuk transfer massa? pindahan massa Bu. Perpindahan massa. Transfer massa itu sama dengan perpindahan massa. Ya, semester ini Bu. Nanti coba untuk jadi untuk total itu karena tidak ada generasi, otomatis dia tidak akan terjadi perubahan di sini. Jadi untuk total itu lebih ke total komponen semuanya. Jadi ya sudah, fitmu adalah misal fitmu crude oil jadi apa itu sudah nanti dijumlahkan. Misalkan kalau jadi apa kan menjadi benzen kayak gitu kan, kemudian jadi solar itu nanti dari situ sudah totalnya. Tapi kalau komponen berarti yang benzen itu apa, C berapa sampai C berapa, kemudian solar itu C berapa sampai C berapa, itu yang harus kalian kalian deteksi, harus kalian hitung satu persatu. Itu sih bedanya seperti itu. Jadi difahami ya. Jadi kalau total berarti total keseluruhannya, kalau komponen berarti per komponennya, per C berapanya itu. Kalau misal ini kalian proses distilasi antara etanol air. Yang dibilang dengan komponen total, kekalahan massa total berarti adalah berapa feed yang masuk itu biasanya campurannya berapa. Campurannya misalkan campurannya A, itu berarti kalian harus tahu kalau total itu ya sudah etanol air itu yang diketahui yang sebagai total. Tapi ketika kalian komponen berarti airnya berapa, etanolnya berapa, satu persatu. Itu bedanya seperti itu. Oke. Mungkin di sini ada tingkat 4 ya? Ada tingkat 4 berapakah? Siapakah? Ada Dewi ya? Ada Dewi sama siapa yang tingkat 4? Seren, Bu. Nah, oke. Mungkin Mbak Dewi bisa menjelaskan apa itu sebagai contoh untuk yang generasi itu seperti apa. Dari pengalaman dari semester 1 kan sudah ada transfer massa, transfer panas, dan yang lainnya. Gimana? Dewi?
Yang bisa menjelaskan untuk Dewi sama saya kan mungkin? Gimana? Gimana Dewi? Aduh, ini gimana? Saya kan kalau enggak bisa dijelaskan. Maaf Bu, tapi waktu itu Ibu belum menjelaskan tentang generasi masa komponen Bu. Makanya saya Ada juga pelajaran kurang. lain. Ada transfer massa, ada transfer panas, yang itu banyak membahas tentang neraca massa, tentang generasi itu seperti apa. Ya saya nggak akan menjelaskan banyak karena kan saya bukan di transfer massa panas. Kalau kalian hanya sekedar tahu, kalau yang bagian neraca panas massa itu kan sudah di transfer panas ataupun transfer massa untuk hukum kekekalannya. Saya di sini kan lebih fokus ke perhitungan matematikanya seperti apa ketika kalian mendapatkan rumus. Seperti itu. Biasanya kalau dia tidak ada perubahan komponen pada suatu proses, itu biasanya generasinya itu sama dengan nol. Dia tidak ada generasi di situ. Jadi apa namanya? Kalau dia ada reaksi dan yang lainnya, itu berarti dia nanti akan produknya seperti apa. Kemudian dia juga ada generasinya seperti apa. Itu bedanya sih dari dua itu. Untuk neraca massa total dan neraca massa komponennya. Kemudian untuk hukum kekekalan energinya, jadi nanti kalian belajar kinetika reaksi, itu kalian nanti pay attention dengan setiap pelajaran yang kalian dapatkan. Jadi untuk hukum kekekalan energi itu ada energi kinetik dan ada energi potensial. Nanti itu ada kalian dapatkan di hukum di kinetika reaksi juga dapat, nanti juga di pelajaran apa yang lainnya. Asas teknik kimia mungkin juga dapat, jadi nanti ada energi kinetik itu ada energi suatu bahan karena kecepatannya. Kalau ke potensial dia adalah suatu potensial ada energi suatu potensial di atas atau di bawah suatu bidang data tertentu. Jadi nanti kalian bisa banyak belajar itu di asas teknik kimia ataupun di kinetika reaksi. Seperti itu. Jadi saya tidak akan membahas masalah hukum-hukum ini karena memang bukan concern atau bukan apa namanya? Bukan bagian dari ini. Kalau saya membahas banyak tentang ini berarti saya tidak akan masuk ke matematika teknik tapi lebih ke pelajaran lain. Jadi kalian hanya sekedar tahu aja, nanti untuk ketika kalian membahasnya ke pelajaran yang lain itu tolong diperhatikan. Karena nanti tetap ketika kalian mendapatkan pelajaran itu hitung-hitungannya akan kembali ke matematika tekniknya. Seperti itu. Kemudian untuk energi dalamnya juga seperti itu, untuk energi luarnya, energi alirnya juga. Jadi kalau energi dalam, energi luar itu lebih ke pelajaran termodinamik nanti. Kalian juga mungkin semester ini juga kan termodinamik ya. Itu jadi nanti tolong diperhatikan untuk tiap-tiap mata pelajaran yang akan kalian dapatkan. Kemudian untuk sistem untuk persamaan kekekalan energi, jadi sebenarnya energi itu ada yang tahu nggak energi itu gimana? Hukum kekekalan energi itu apa sih? Energi yang tahu tidak nggak? berjakan, Pak. Siapa? Mas Ahmad? Siapa Pak panggilanmu Mas? Muktafin? Mas siapa? Iya Bu, Mas Afi. Afi, oke. Energi Gimana Mas tidak Afi dapat untuk hukum diciptakan kekekalan maupun itu? dimusnahkan, Bu. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi tidak dapat dibentuk dan tidak dapat dimusnahkan, tapi yang dapat dilakukan adalah dia
dirubah dari bentuk satu dirubah. ke yang lainnya, seperti itu. Ya. Seperti ini untuk yang sistem ini kan ketika ada aliran masuk, ada aliran keluar, di sini adalah ada aliran panas. Aliran panas itu kemudian dirubah menjadi kerja atau usaha. Itu. Jadi ketika kalian ada aliran panas masuknya, dia nanti akan berubah menjadi kerja atau usaha yang dihasilkan. Energi sama dengan WS. Kemudian untuk hukum kekekalan momentum, kalau momentum mungkin saya nggak tahu ya, kalau di sini kita dapat momentumnya dari mana, tapi maksudnya dari pelajaran apa, seharusnya sih gabung dengan salah satu antara hukum kekekalan, dengan transfer massa ataupun transfer panas, karena kan itu sebenarnya satu paket. Kalau biasanya kita menyebutnya sebagai pelajaran transport fenomena, jadi dia ada 3, yaitu massa, panas, dan momentum, itu salah satu di dalamnya. Untuk hukum kekekalan momentum, di sini ada laju akumulasi momentum sampai dengan laju masuk dikurangi laju keluar dan laju generasi momentum, itu sama juga. Jadi nanti ketika kalian belajar masalah massa dan panas, ini tolong untuk hukum-hukum dan persamaan ini kalian benar-benar pelajari atau dipahami, ya. Jadi ini dasar kalian ketika nanti kalian akan mulai mengerjakan persamaan-persamaan matematikanya. Ketika nanti kalian bilang ada konveksi, kemudian konduksi, kalian bingung pakai rumus yang mana, jangan sampai. Seperti itu. Jadi untuk hukum kecepatan, di sini ada beberapa hukum, ada hukum kecepatan yang pertama panas, kemudian massa dan momentum. Kalau laju konduksi dengan rumus seperti ini, konveksi, turbulensi, dan perpindahan antar fase. Jadi untuk rumus-rumus ini juga nanti kalian dapatkan di perpindahan panas. Kemudian untuk yang massa, itu untuk difusi, konveksi, turbulen, dan perpindahan antar fase dengan NaX, itu berarti perubahan fasenya kemana, kalau negatif kemana. Kalau DA itu diffusivity-nya seperti apa, nanti kalian lebih concern ketika di pelajaran teknik perpindahan massa. Di situ akan banyak dijelaskan masalah difusi, turbulensi, konveksi, dan perpindahan antar fasenya seperti apa. Begitu juga dengan perpindahan momentumnya, viscous transport seperti Newtonian itu seperti apa, turbulensinya seperti apa, konveksi, perpindahan fasenya seperti apa. Jadi ini hanya rumus-rumusnya aja. Untuk filosofi yang mendalam nanti silahkan kalian bertanya, atau jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ketika kalian belajar mata pelajaran ini. Karena saya kalau jelasin saya nggak akan ada waktu, karena materi kita juga cukup padat. Kemudian untuk reaksi kimianya juga, jalur reaksi kimia kalian tahu ketika A plus B sama dengan C, kemudian laju reaksi pada A-nya seperti apa, B-nya seperti apa, C-nya seperti apa. Ini pasti kalian kemarin sudah dapat ketika kalian kimia analis ya harusnya ya. Kimia analis sudah dapat ini kan ya, laju reaksi ini. Ya. Ya Mas Teguh, harusnya sudah dapat. Atau Mbak Desrita, sudah dapat ya harusnya. Kalau nggak dapat berarti kalian yang tidur ketika diajar, harusnya dapat. Iya, sudah dapat, Bu. Jadi lajunya seperti apa, harus dihitungnya seperti apa. Kalian sebenarnya sudah harus dapat. Tinggal di sini saya hanya mereview pelajaran yang sudah kalian dapatkan atau mungkin yang akan kalian dapatkan di semester ini. Kemudian untuk hukum kesetimbangan itu ada keseimbangan fasa dan ada kesetimbangan kimia. Jadi kalau fase itu meliputi kesetimbangan uap cair, cair-cair, gas atau uap kepadat dan cair padat. Untuk hukum kesetimbangan fase mendasari hubungan antara konsentrasi suatu komponen di kedua fase yang berkeseimbangan. Jadi di sini untuk hukum keseimbangan fase ini mungkin kalian dapatkan nanti ketika kalian di pelajaran termodinamik. Seperti keseimbangan fase ketika uap air itu seperti apa, ketika air itu menjadi uap dan ketika air itu antara etanol air keseimbangannya seperti apa, atau N-heptan dengan etanol itu keseimbangannya seperti apa, itu akan kalian dapatkan banyak ketika di termodinamik. Kemudian untuk kesetimbangan kimia, berarti kalian tadi sudah tahu reaksi reversibel itu apa, reaksi irreversibel itu seperti apa, itu juga sudah kalian dapatkan pastinya. Ada yang tahu bisa membedakan apa itu reaksi reversibel dan irreversibel? Kalau reversibel itu bolak-balik, Bu. Reversibel bolak-balik, kalau Reversibel enggak. Kalau reversibel bolak-balik dan reversibel bolak-balik, berarti kan reaksinya nanti banyak faktor juga yang akan mempengaruhi reaksi itu reversibel dan irreversibel. Kalian kan di situ bisa sudah mendapatkan harusnya ya. Kalau enggak nanti kamu dimarahi Bu Silvi kalau enggak.
Kemudian untuk model parameternya di sini ada dua, yaitu model LAM dan terdistribusi. Kalau untuk yang LAM ini keseragaman nilai parameternya, tapi untuk terdistribusi di sini variabelnya dia tidak seragam, jadi beda-beda. Seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini 1.4 ya. Langkah-langkah umum pengerjaannya. Jadi ketika kalian nanti mendapatkan suatu permasalahan, misal kalian kemarin sudah sempat ada contoh soal yang kalian kerjakan, berarti ketika kalian dapat soal, itu kalian harus pertama yang kalian lakukan yaitu menggambar skema sistem yang dimodelkan. Kenapa kalian harus menggambarkan? Supaya kalian tahu kalau dengan tulisan itu biasanya kita akan lebih susah untuk memahami, tetapi ketika dia dalam bentuk blok diagram, otomatis kita akan bisa mudah untuk memahami permasalahan atau soal yang kita miliki. Kemudian yang kedua, pilih variabel-variabel yang penting dan tulislah parameter-parameter yang ada. Jadi ketika kalian sudah menggambar blok diagramnya, langkah selanjutnya adalah kalian menulis variabelnya. Jadi misalkan di situ ada fit-nya berapa sih? Kalian harus menulis fit itu. Kemudian setelah mendapatkan fit-nya, kemudian kalian menulis yang kedua misalkan suhunya berapa sih? Suhu in-nya berapa? Suhu out-nya berapa? Kemudian misalkan tekanannya berapa, itu memang harus sesuatu yang kalian tuliskan. Kenapa? Dengan kalian menuliskan variabel itu lebih mudah untuk kalian bisa memahami permasalahan yang ada. Seperti itu. Jadi ketika kalian nulis ya sudah, oh ini berarti saya ada suhu sekian, kemudian ada tekanan sekian, itu kalian lebih mudah untuk memahami permasalahannya. Kemudian yang ketiga, bentuklah volume kendali sebagai elemen diferensial atau elemen tertentu dari sistem yang dimodelkan. Dari di situ kalian akan ketahui, oh mana sih sebenarnya menjadi permasalahannya. Kemudian saya harus melakukan apa sih dengan itu. Jadi kalian bisa mengetahui dan memahami sebenarnya permasalahan itu gimana dan langkah-langkah apa yang kalian perlu lakukan. Jadi kalian sudah punya gambaran, oh misal ini saya ada perubahan dengan waktu sekian berapa volume, berarti di situ saya tahu, oh berarti ketika ada perubahan waktu, berarti yang saya hitung adalah volume dari atau kecepatan alir dari komponen, seperti itu. Kemudian langkah yang keempat, tuliskanlah hukum kekekalan pada volume kendali dan gunakan pernyataan kecepatan dan hubungan kesetimbangan bila diperlukan untuk menjabarkan persamaan matematika yang mendeskripsikan sistem. Jadi di situ kalau memang ada persamaan matematik yang harus kalian lakukan, berarti di situ kalian harus menuliskannya. Misal ini hanya cuma neraca massa, ya sudah berarti di situ kalian harus menggunakan hukum, misal hukum kekekalan massa. Atau kalau memang ada panas yang harus kalian hitung, berarti kalian harus menggunakan hukum kekekalan panas atau transfer panasnya seperti apa. Tuh. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu tuliskan kondisi batas dan awal. Kondisi batas dan awal ini digunakan untuk kalian bisa membatasi permasalahan itu. Jangan sampai kalian melebar kemana-mana, kemudian misalkan diketahui kondisi awal ketika T sama dengan 0 dan ketika ditanya T sama dengan 5, berarti kan kondisi batasnya adalah T0 sama dengan 0 dan T1 sama dengan 5. Itu adalah kondisi-kondisi batas yang harus kalian tuliskan supaya kalian paham, oh kondisi batasnya itu seperti ini loh, ketika saya menggunakan ketika fit masuk itu berarti ketika T0, kemudian ketika T5, 5 menit maksudnya, berapa sih kecepatannya, hal seperti itu juga harus kalian tuliskan, supaya kalian tidak terjadi kerancuan atau kebingungan ketika kalian mengerjakannya. Kemudian, yang keenam, selesaikan persamaan yang sudah dijabarkan. Berarti kan kalian ketika itu ada persamaannya, apakah dia menggunakan persamaan diferensial tingkat 1, tingkat 2, itu memang harus kalian selesaikan dengan penyelesaian aljabar matematik yang sesuai. Kemudian yang terakhir, interpretasikan penyelesaian. Jadi kalian harus membalik apakah dengan hasil tersebut kemudian kalian masukkan kembali ke rumus, apakah hasilnya atau sama apa tidak. Kalau memang hasilnya sama berarti benar, tapi kalau terjadi perbedaan hasil berarti ada persamaan diferensial atau penyelesaian atau langkah-langkah penyelesaian yang kalian lakukan tetapi itu kurang tepat. Misalnya integralnya salah atau mungkin kalian ketika mengalikannya salah, berarti kan setiap langkah step itu harus kalian cek ulang untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Sampai di sini.
Jadi langkah-langkahnya itu langkah-langkahnya yang penting. Jadi untuk rumus-rumus tadi kalian tolong untuk ketika nanti kalian diajari pada mata pelajarannya kalian benar-benar concern. Maksud saya benar-benar benar-benar untuk dilakukan. Jangan sampai nanti kalian ada soalnya tapi tidak bisa menyelesaikannya atau tidak bisa melakukan pendekatan-pendekatan. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut untuk contoh soal kemarin? Belum, Bu. Belum ada? Kalau belum, saya stop screen jadi, oh ya, next ini, contoh soalnya dulu. Jadi kan kemarin kalian mengerjakan soal untuk 2 tangki, masing-masing berisi 100 liter larutan garam 20 gram per liter, kemudian aliran air dimasukkan ke dalam tangki pertama dengan laju 5 liter per menit. Kemudian cairan mengalir keluar dari tangki pertama ke tangki kedua dengan laju 8 liter per menit. Cairan mengalir keluar dari tangki kedua dengan laju 8 liter per menit, di mana sebanyak 3 liter per menit dialirkan ke tangki pertama dan sisanya dialirkan keluar sistem. Rumuskan suatu sistem persamaan diferensial beserta kondisi batas awal dan akhirnya. Untuk persoalan ini dianggap, ini rho ya, rho konstan di seluruh aliran. Di rho-nya dia dianggap konstan untuk di semua aliran. Itu ada soalnya. Kalau di sini ada ada larutan garam dengan 20 gram per liter. Kalau untuk aliran air ini berapa untuk konsentrasinya? Di sini kan untuk konsentrasi garam kan 20 gram per liter, sedangkan untuk aliran airnya berapa konsentrasinya? 0. Berapa? 0. Untuk garamnya berarti dia karena tidak ada, untuk airnya karena dia tidak ada garam berarti 0 gram per liter. Ya, itu untuk kondisi awalnya. Oke, saya stop screen dulu. Kita lanjut untuk, bentar ya, kalau ini nggak bisa. Oke, pen. Oh, sorry, ini yang keluar apa ya? Oh, sorry. Pain, Bu. Pen, sudah pen bener ya? Iya, Bu. Oke, untuk berarti kan tadi ini sudah pen ya berarti. Jadi kan tadi soalnya adalah 2 tangki masing-masing berisi 100 liter larutan garam. Berarti kan tangkinya dia ada 2 tangki yang masing-masing dia mempunyai larutan 100 liter larutan, ya kan? Berarti di sini dia akan ada 2 tangki. Semoga saya bisa. Bentar. Menggambarkannya. Jadi di sini ada 2 tangki, berarti kan ada 2 tangki. Di sini ada pompa. Gak apa-apa ya, tulisannya jelek. Ya Bu, nggak apa-apa. Di sini untuk yang pertama ini dia ada 100 liter, ya kan? Cari pennya ya sebentar.
Jadi di sini ada 2 tangki. Jadi untuk tangki yang pertama di sini dia ada volumenya adalah 100 liter, ya kan? Kemudian yang di tangki kedua dia juga mempunyai volume 100 liter, ya kan? Kemudian di mana untuk konsentrasi awal di sini adalah di contoh soal kemarin konsentrasi awalnya adalah 20 gram per liter. Ya, benar? Iya, Bu. Nah, kemudian pernyataan pertamanya, aliran dimasukkan ke dalam tangki pertama dengan laju 5 liter per menit. Berarti di sini kondisi awalnya dia ada laju alir yang pertama yaitu sebanyak 5 liter per menit. Ya kan? Ada 5 liter per menit. Kemudian yang keluar dari tangki ini kalau tangki pertama, kemudian di sini adalah tangki kedua. Kemudian yang keluar dari 5 liter, di sini ada 10 liter dari volumenya. Yang keluar di sini, dia adalah yang keluar dari tangki pertama, dia adalah sebanyak berapa? 8 ya? 8 liter per menit. Ya kan? Bisa dipahami? Jadi ketika dia aliran pertama masuk 5 liter, kemudian yang keluar dari tangki 1 adalah 8 liter per menit. Ya. Kemudian 8 liter per menit di sini berarti dia otomatis dipompa dan masuk ke aliran kedua. Berarti kan masuk ke tangki kedua dia adalah 8 liter per menit. Kemudian yang keluar dari tangki kedua di sini ada yang 5 liter per menit, itu dia adalah keluar dari sistem. Kemudian yang dibalikkan lagi ke tangki ke-1, di sini adalah 3 liter per menit. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Ada pertanyaan di sini? Di sini? Lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut, Bu. Oke. Ketika kalian sudah mengetahui neraca itu, berarti kan langkah pertama sudah kalian lakukan yaitu dengan menggambarkan dan menuliskan kondisi-kondisi yang ada di situ. Ini nggak bisa next-nya gimana ya? Oke, kita P-nya cuma sebentar ya. Saya untuk next page. Coba sih saya coba untuk ganti dengan Word ya. Ini kok misalnya nggak bisa di itu. Ini aja. Coba pen yang lain. Coba saya stop screen, saya ganti untuk yang Word. Saya nggak tahu ini kenapa kok yang pen nggak bisa panjang ke bawah. Oke, jadi kan tadi sudah kalian tahu ketika kita nanti berbicara masalah neraca massa total, berarti ketika kalian neraca massa total itu kan untuk satu, berarti kan kalian harus menggunakan neraca massa total, ya kan? Kalau menggunakan neraca massa total di sini adalah rho itu rumusnya apa? Densitas itu apa rumusnya? M per V. M per V. Ketika kalian menggunakan M per V, berarti otomatis di sini masanya adalah rho dikali dengan V, ya kan? Massa per volume. Berarti kan kalau masanya adalah rho dikali dengan volume. Bisa difahami ya? Kemudian untuk yang kedua yaitu neraca massa Komponen. massa komponen.
Jadi untuk massa komponen di situ adalah M massa sama dengan C dikali dengan V. C-nya itu apa? C itu adalah konsentrasinya. Kalau konsentrasi Konsentrasi. garam berarti apa tadi gram per liter, ya kan? Itu adalah untuk yang pendekatan atau rumus kimia yang persamaan yang harus kalian gunakan karena di sini kan tidak ada reaksi, berarti kan tidak masalah. Kalian di sini hanya perubahan masanya. Kalau neraca massa tadi kan hanya ada dua, yaitu massa dan komponen. Berarti kalau massa adalah Rho per M per V, kalau massa untuk komponennya itu adalah C per V. Kenapa dia C per V? Karena kalau C ini kan tadi konsentrasi ya. Konsentrasi itu adalah garam. Garam kalau C itu kita nanti menggunakan garam. Garam tadi adalah gram per liter, ya kan? Dikali dengan volume. Volumenya adalah liter. Kalau dicoret dia adalah gram di sini. Kenapa dia menggunakan konsentrasi sebagai neraca massanya? Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah rumus yang akan kita pakai untuk neraca massa total dan komponennya. Kemudian kita memulai pengerjaan dari tangki 1. Otomatis kita bisanya hanya memulai dari tangki 1. Tangki 1 di sini berarti kita hanya fokus di tangki yang pertama. Kalau di tangki pertama tadi berarti kalau neraca massa totalnya adalah apa? Yang masuk dikurang yang keluar. Berarti kan kita akan menggunakan rumus neraca massa total, ya kan? Iya, Bu. Berarti di sini akan ada input sama dengan output. Ini dulu. Karena dia tidak ada perbedaan atau perubahan sehingga generasinya sama dengan 0. Inputnya berapa? Input di 1 tadi itu ada berapa untuk inputnya? 8. 8. Inputnya kan ada 8. Kok 8 inputnya? 5 sama 3, Bu. 5 dan 3, Bu. Tambah 3 sama dengan outputnya 8, ya kan? 8. Ya, Bu. Kemudian kalau kita menggunakan neraca massanya, di sini adalah menggunakan D per DT kali, berarti kan dia ada perubahan volume per waktu. Benar nggak di situ? Ya, Bu. Di sini kan karena kita ada perubahan waktu, berarti kan di sini kita akan ada didiferensialkan kan terhadap waktu, makanya di sini ada D V per D kan di sini ada tadi apa neraca massanya sebentar. DM. Kan massa tadi kan ada D, di sini kan nanti akan ada perubahan diferensial D rho V per DT, ya kan? Di sini ada perubahan dari massa terhadap waktu. Makanya di sini nanti ketika kalian menuliskan neraca massanya adalah D V kali rho per DT sama dengan inputmu adalah 5 rho ditambah dengan 3 rho dikurangi dengan 8 rho, ya kan? Bisa dipahami? Karena di sini rho-nya konstan, berarti dia bisa dicoret. Sehingga di sini dia menjadi, kalau dia persamaan diferensial ini, kalau ada D, aduh, susah. Kalau di sini ada D, V kali rho ditambah dengan ini 1 ya, karena dia kita di volume 1. Ya ampun, sebentar. Karena dia ada D1, karena kita di volume 1, maka menjadi dV1 kali rho per dt. Jika kita diferensial jabarkan dari D, V1 dikali rho per dt itu akan menjadi dV1 per dt ditambah dengan d rho per dt. Sama dengan, di sini ada 5 rho plus 3 rho min 8 rho. Berarti di sini adalah kita biarkan aja nggak apa-apa. Kemudian di sini karena dia rho-nya tadi kan kita tahu bahwa rho sama dengan konstan, ya kan? Ya. Karena rho-nya konstan, berarti di sini rho-nya di sini kita hilangkan. Karena konstan berarti kan dia tidak ada perubahan
rho terhadap waktu. Makanya kalau tidak ada perubahan, dia adalah konstan. Sehingga di sini akan menjadi dv1 per dt sama dengan 0. dv1 per dt sama dengan 0, berarti kalau diintegralkan, kita mengintegralkan ini menjadi P1 sama dengan konstan. Seperti itu. Kalau segala sesuatu yang konstan 0 atau angka, kalau didiferensialkan kan dia akan menjadi konstan. Ya kan? Bisa dipahami di sini. Jadi di sini berarti ketika maksudnya ketika walaupun berapapun penambahan, berapapun waktu yang akan kita pakai, berarti volume di dalam tangki 1 itu adalah konstan. Karena kan tadi ada feed dari luar 3, kemudian ada feed dari recycle dari keluaran tangki kedua, dia adalah, feed masuk pertama ada 5, kemudian recycle dari tangki kedua, yang masuk kembali ke tangki 1 itu adalah 3, berarti 5 tambah 3, 8. Sedangkan yang keluar dari tangki 1 itu juga 8. Otomatis kan di dalam tangki itu tidak akan terjadi perubahan volume terhadap waktu. Jadi ya tetap volumenya adalah 100 ya 100 terus. Bisa dipahami sampai di sini? Ini Bu, mau tanya Bu. Itu kok bisa diintegralkan Bu? Kenapa? Bisa diintegralkan? Ya bisa, karena kan dv1 per dt kan kalau dt dikalikan kan dt, kan di sini ada diferensial. Diferensial itu adalah perubahan kan. Yang kita bilang dengan diferensial itu adalah dv per dt adalah perubahan diferensial volume terhadap diferensial waktu. Jadi di situ adalah perubahan volume terhadap perubahan waktu. Karena di sini dia konstan, berarti volumenya adalah 0. Kenapa bisa didiferensialkan? Kalau kita ada D, diferensial itu kan harus diintegralkan untuk menghilangkan D-nya ini. Supaya dia menjadi sebuah persamaan. Oh, iya Bu. Kalau DV kan kamu nggak pernah bisa menyelesaikan kalau kamu nggak kamu integralkan. Kalau berarti nyari diferensial, V-nya Bu ya? karena kita kan butuhnya mencari V-nya. Di sini adalah konstan. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini? Bisa Bu. Kemudian di next, sebentar ya saya. Maksud saya itu biar bisa langsung ke bawah gitu loh. Add file nggak bisa ya kalau di sini ya? Beda kayak di... Mungkin tadi di halaman paling bawah double klik Bu. Sini. Mungkin bisa lanjut. Nggak bisa. Iya. Belah situ konstan. Nggak bisa. Enter. Nggak bisa. Nggak bisa. Alah, sama aja. Kalau bisa next page kan enak. Apa pakai PowerPoint aja ya? Kalau PowerPoint bisa. Kayaknya ini harus diantek-antek ke bawah kan ya? Oh, kayak gini. Susah. Coba sih saya ganti ke PowerPoint ya, saya nggak tahu soalnya ini kenapa nggak bisa ke bawah. Tapi bisa dipahami ya ini ya, sebentar. Nanti kalau PowerPoint kan kayaknya lebih bisa sepertinya sih. Sebentar, saya screen lagi. Tapi ini nggak bisa ya, kayaknya kalau saya screen saya tampilkan yang di atas, dia nggak bisa ngetik. Bentar. Coba saya open Word aja lagi lah. Sebentar ya. Oke, sebenarnya bisa ini.
pakai itu ya. Sudah kelihatan ya untuk load-nya ya? Bu. Oke, kita lanjut. Berarti tadi kita sudah sampai untuk neraca massa total di komponen 1. Kemudian berarti langkah selanjutnya adalah dengan menghitung neraca massa total di komponen di sebentar susah. Berarti di tangki 1 tadi ya, kita masih lanjut di tangki 1. Tapi kita menghitung untuk neraca massa komponen, ya kan? Kalau total tadi kita menggunakan densitas, berarti kalau komponen di sini kita menggunakan konsentrasi dari garamnya. Ketika tadi waktu awal kita tahu bahwa kita menggunakan rumusnya adalah D C V per dt, ya kan? Karena perubahan konsentrasi dikali volume per waktu. Sama juga tadi ketika kita menggunakannya untuk neraca massanya ketika kan input sama dengan output. Tapi kalau untuk yang neraca massa total kita menggunakan densitas. Tetapi ketika kita menggunakan garam, berarti yang kita pakai adalah konsentrasi dari garamnya. Tadi kan kita tahu ketika masuk tadi adalah yang in adalah berapa? Input in-nya tadi kan 5, ya kan? 5 kali apa? Tadi kan kita tahu konsentrasinya adalah C0. C0 adalah konsentrasi yang konsentrasi dari air yang masuk ke dalam tangki 1. Kemudian ditambah dengan apa? Ditambah dengan 3. 3 dari mana? 3 dari konsentrasi, sebentar, volumenya kecepatan ini. Kemudian 3 dari apa? 3 dari konsentrasi dari tangki 2. Berarti kalau tangki 2 kita kasih C2 dikurangi dengan 8 kali C1. Berarti yang keluar dari tangki 1 adalah 8. Ya kan tadi kecepatannya 8 dengan C1-nya adalah berapa C1 yang akan kita cari di situ. Ya kan? Bisa difahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Sama juga ketika ada DC per V1 per DT, di sini adalah menjadi ini kan C1. D C1 per DT ditambah dengan dV1 per dt sama dengan 5 dikali C0 plus 3 kali C2 dikurangi 8 kali C1, ya kan? Kemarin yang dV1 per dt dari persamaan tadi sebelumnya untuk neraca massa total kan kita tahu bahwa dV1 per dt sama dengan 0. Kita kan tahu ini kan? Sehingga kita tahu ketemu bahwa volumenya adalah konstan, ya kan? Betul, Bu. Berarti kita coret di sini ada dV1 adalah 0. Kemudian 5 kali C0. Tadi kalian tahu bahwa C0 adalah yang masuk ke dalam tangki itu adalah air. Sehingga konsentrasinya adalah 0. Makanya di sini juga menjadi 0. Karena kan kalau dikali 0 kan dia akan menjadi 0. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Berarti di sini tinggal DC1 per DT sama dengan 3, terserah sih kalau mau C1 dulu, min 8 C1 plus 3 C2, DC1 per DT sama dengan min 8 C1 plus 3 C2. Ya, itu menjadi persamaan 2 lah, kita anggap ini persamaan 2. Tadi yang
dv1 per dt sama dengan 0 itu adalah persamaan 1. Sampai di sini bisa difahami? Ada pertanyaan? Bisa, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah, berarti kita sudah selesai di persamaan di tangki pertama, berarti kita lanjut ke tangki yang kedua, berarti sama. Tadi kalau tangki pertama, tangki kedua. Berarti kan pertama tetap kita menghitung dengan neraca massa total. Neraca massa totalnya kan kita dengan rumus yang sama ya, tadi apa? V kalau tadi V1 berarti di tangki perubahan volume di tangki 1 terhadap waktu, di sini adalah dV2 kali rho per dV2. dt. Karena di sini adalah perubahan volume di tangki kedua terhadap waktu. Tadi kita punya ketika di tangki kedua, tadi apa yang masuk? Yang masuk adalah 8 dari tangki 1, ya kan, kali rho, dikurangi yang keluar adalah yang keluar ke sistem 5, tetapi yang di-recycle kembali ke tangki 1 adalah 3. Berarti kalau 5 tambah 3 menjadi 8. Ya kan? 8. Makanya di sini adalah menjadi D V2 per dt ditambah dV per dt, d rho per dt sama dengan 0. Di sini kan tidak ada perubahan volume. Tidak ada perubahan rho-nya, sehingga di sini menjadi dV2 per dt sama dengan 0, sehingga V2-nya sama dengan konstan. Ya kan? Di sini ada persamaan 3. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut, Bu. Lanjut. Ini tak full screen bisa nggak ya? Sebentar ya. Yang kelihatan yang word-nya kan ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian kita lanjut setelah kita tahu dengan neraca massa totalnya, berarti kita kembali ke perhitungan untuk tangki 2 ke neraca massa komponen di sini, neraca massa komponen. Di tangki 2 ya, tetap ya tangki 2. Kalau neraca massa komponen tadi kan berarti atau garam tadi adalah D sama juga dV2 kali C. C ini adalah C2 dibagi dengan DT. Ini C2 kenapa? Karena dia berada di tangki kedua untuk C2-nya. Sama dengan berarti dia adalah rho 8 kali C1 dikurangi 8 kali C2. Betul? Di sini adalah berapa 8? 8 feed keluarnya, C1 adalah konsentrasi yang dikalikan dengan konsentrasi garam yang keluar dari komponen 1. Tangki 1. Kemudian dikurangi dengan 8 dikali dengan C2. C2 apa? Itu adalah konsentrasi dari tangki 2. Makanya di sini adalah dV2 per C2 per dt sama dengan 8 kali C1 min 8 kali C2. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Belum. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Berarti ini menjadi D V2 per dt sama dengan DC2 plus DC2 per dt sama dengan 8 dikali C1 min 8 kali C2. Kenapa kita tidak bisa mengenolkan di 8C1 kali dikurangi 8C2? Karena kita belum tentu C1 sama dengan C2 atau C1 tidak sama dengan C2 di sini. Makanya kita tidak bisa langsung mencoret karena tetap harus dalam bentuk 8C1 min 8 dikurangi 8C2. Ya. Kemudian di sini kita ada di sini ada C2 kali sorry.
Di sini ada C2 kali V2 ya. Jadi untuk rumus tadi, untuk yang komponen ini rumusnya adalah dia akan menjadi ini salah, ini rumusnya salah ya. Untuk yang awal tadi ini menjadi V1 karena dia kan V1 DC1 per DT plus C1 dikali DV1 per DT. Jadi di sini nanti ada V1. V1-nya tadi berapa? V1-nya adalah konstan. Kalau konstan dia menjadi apa? 100 kan? Menjadi 100 DC1 per DT sama dengan min 8 C1 plus 3 C2 di sini untuk persamaan 2. Sorry, ini untuk persamaan diferensialnya saya kurang V1 dan C1-nya di sini. Ini sama juga ketika komponen yang kedua, berarti di sini ada C1 karena di sini ada dV2 kali C2 per dt, di sini berarti C2 kali dV per dt ditambah V2 kali dC2 per dt. Jadi di sini untuk V2 per dt-nya itu adalah konstan tadi 0, di sini menjadi 100 dC2 per dt sama dengan 8 C1 min 8 C2. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke, saya mau. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebentar ya, saya tak mencari HP saya. Sudah ada pertanyaan di sini? Kalau enggak kita lanjut. Lanjut. Ya Bu, ada pertanyaan Bu, satu Bu. Apa? Itu yang 100-nya dari mana ya Bu? 100-nya adalah dari ketika kita sini. Kan kita ada dV2 per dt sama dengan 0. V2 adalah konstan. Konstan itu berapa sih? Konstan itu adalah volume di mana di tangki 2 itu tidak terjadi perubahan. Volumenya adalah sama. Volume awal tadi berapa? 100 kan? 100. Itu akan diketahui bahwa volumenya adalah 100 liter, ya kan? Iya Bu, benar. Nah, makanya dia kalau V2 konstan, berarti V2-nya konstan pada volume 100 liter. Begitu juga dengan V1 tadi. V1 tadi dibilang konstan, berarti V1 sama dengan konstan sama dengan 100 liter juga, karena dia konstan. Konstannya adalah 100 di sini. Sudah bisa dipahami di sini? Untuk V1, V2-nya? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Lanjut mungkin, Bu. Ada pertanyaan Muhammad siapa? Muhammad Farhan siapa? Tidak Bu, belum. Belum, oke. Kemudian kita ada persamaan ini, anggap saja persamaan keempat, ya kan? Persamaan keempat. Kemudian kita harus menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut. Kita ada persamaan, yang pertama adalah, yang persamaan kedua tadi adalah 100 DC1 per DT, benar ya? Sama dengan min 8C1 plus 3C2. Persamaan kedua. Kemudian ada persamaan keempat yaitu 100 DC2 per DT sama dengan min 8C1 min 8C2. Ya, benar ya? Oke, kita sudah ada dua persamaan yang harus kita selesaikan di sini. Kalau kalian hanya ini kan ada dua persamaan antara C1 dan C2. Kalian kan harus menyelesaikan C1, berapa nilai C1 dan berapa nilai C2, betul? Betul Bu.
jika kalian ada dua persamaan, berarti untuk bisa menyelesaikannya, kalian harus mengalihkan lagi dengan satu persamaan yang sama. Supaya dia, persamaan ini bisa dalam bentuk kuadrat. Kalau persamaan hanya satu, otomatis kalian hanya bisa menyelesaikan satu persamaan, ya kan? Kalau ada X plus X plus... 2. Kalau ada X plus Y sama dengan 3, otomatis kalian harus ada punya nilai X dan Y, ya kan? Betul nggak? Ya, Bu. Nah, nilai X dan Y dari persamaan diferensial, gimana sih kalian bisa menyelesaikannya? Karena di sini ada C1, ada C2, di sini kalian punya C1, dan di sini ada C2, berarti yang harus dilakukan adalah dengan mengalihkan diferensial. Untuk merubah semua persamaan ini dalam bentuk D kuadrat C per DT kuadrat. Itu. Kalau kalian sudah dalam bentuk D kuadrat per DT kuadrat, otomatis itu ada dua persamaan yang bisa kalian gunakan untuk mengeliminasi atau memfaktorkan. Berarti di sini untuk masing-masing, untuk persamaan 2, kalian harus mengalihkannya dengan D C1 per DT sama dengan min 8C1 plus 3C2 dikali dengan D per DT. Seperti itu. Jadi di sini kalau dikalikan menjadi D kuadrat C1 per DT kuadrat sama dengan min 8C1D. Sorry, kebalik. Mana andonya? Kemudian min, ini ada 100 ya, sorry ini ada 100, saya lupa. Itu sama berapa, Bu? Oh, iya, Bu. Kenapa? Tadi lupa dikasih 100, Bu. Dikalikan 100 kan karena dia ada ini. Kali 100 kan? Tadi iya. lupa diisi 100 tadi. 100-nya tetap ya, berarti ada D kuadrat C1 per DT min 8 per 100, karena 100-nya kita taruh di bawah aja ya. Kemudian ada DC1 per DT ditambah 3 per 100 DC2 per DT. Bisa dipahami sampai sini? Karena 100-nya kita rubah menjadi 8 per 100, ini 3 per 100. Bu, mau tanya, Bu. Mm-hmm. Itu yang dikali D per DT itu terserah atau hanya persamaan satu, Bu? Persamaan Kan 2, karena kan kalian harus kan kalian ada C1, ada C2, ya kan? Ada dua persamaan, harus kalian bentuk, ubah dari persamaan diferensial tingkat 1 menjadi persamaan diferensial tingkat 2. Kenapa tingkat 2? Karena kalian ada dua persamaan. Kalau cuma tingkat 1, berarti kalian nggak akan bisa menyelesaikan. Karena dia ada dua C yang tidak diketahui, otomatis untuk menyelesaikannya kalian harus mempunyai persamaan pangkat 2 atau X2. Makanya di sini kita kalikan untuk D-nya dengan DT supaya dia menjadi persamaan tingkat 2. Menjadi D kuadrat kan berarti tingkat 2 kan. Kemudian mana yang akan kita kalikan? Otomatis dua-duanya, C1 dan C2. Nggak bisa cuma salah satu. Kalau salah satu kalian nggak akan bisa melakukan mensubstitusi ataupun mengeliminasi dan yang lainnya. Kan berarti tetap belum bisa dikerjakan kan? Itu untuk dua persamaan itu. Jadi tetap harus dikalikan dua-duanya. Bisa dipahami sampai di sini? Sebenarnya untuk bisa kalian selesaikan itu terserah sih, yang mau kalian kuadratkan itu antara C1, C2 atau yang mana. Kan intinya kalian ketika seperti ini, kan kalian ada C1, ada C1, ada C2 di sini, ya kan? Berarti kalian harus menghilangkan C2 di sini. Atau menghilangkan C1 dari persamaan ini, terserah untuk bagaimana caranya. Yang jelas kalian harus merubah salah satunya ke dalam bentuk C1 atau C2. Harus mengubah salah satunya ke bentuk diferensial bertingkat 2. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Sampai di sini? Oke, Bu. Berarti terserah kan, Bu? Yang mana dikali D per DT? Terserah untuk mau mana sih yang mau kalian selesaikan itu sebenarnya terserah. Mau yang mana aja terserah. Oke, Bu. Jadi di sini kan sudah ada D kuadrat C1 ya, D kuadrat C1. Misalkan kalian mau menyelesaikan dengan D kuadrat mengfaktorkan C2-nya menjadi C kuadrat C2 juga nggak masalah. Kemudian tadi ini menjadi persamaan berapa tadi? 5 ya? Persamaan 5. Kemudian tadi dari persamaan 4 ya, 4 kita kan punya D 100 nih, 100
ada 100 DC2 per DT sama dengan 8C1 min 8C2. Ya, persamaannya. Betul? Kemudian di sini kalau untuk DC2-nya, berarti kan DC2-nya per DT menjadi 8 per 100 C1 min 8 per 100 C2, ya kan? Itu menjadi persamaan 6. Atau nggak usah lah, ini tetap persamaan 4 lah. Karena kan tidak ada perubahan yang signifikan. Persamaan 4, oke? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Ada pertanyaan di sini? Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Lanjut. Kemudian kita tadi ada persamaan kelima adalah persamaan kelimanya adalah D kuadrat C1 per DT kuadrat sama dengan berapa tadi? 3 per 10 ya? 3%. Eh, 3 DC2 per DT dikurangi 8 3 berapa sih, Dik? Per 100 ya. DC1 per DT. Ini ya. Jadi kita punya persamaan itu betul? Minta tolong dicek, nanti saya salah. Kemudian di sini adalah, ini ada DC1. Ini ada DC1. Otomatis yang ini adalah DC2. Kalau kalian ada DC1, ada DC1, ada DC2, berarti otomatis kalian harus apa? Untuk DC2 diapakan dia? Substitusi. Disubstitusi dengan persamaan mana? Persamaan yang atasnya ini. Berarti di sini tinggal 2 dan 3. ini persamaan 4 ini. Kan ada DC2 per DT sama dengan 8 per 10 C1 min 8 per 100 C1 min 8 per 100 C2. Otomatis di sini tinggal dituliskan lagi menjadi D kuadrat C1 per DT kuadrat sama dengan 3 per 100. DC2 per DT-nya berapa? 8 per 100. Benar ya? C1 min 8 per 100 C2 ya. Dikurangi 8 per 100 DC1 per DT per DT. Bisa dipahami sampai di sini? Lakukan kecil ya tulisannya. Jelas ya. Kalau enggak tak kecilin lah. Biar kalian paham. Bentar ya, tak tulisnya biar agak kecil. Oke. Di sini tadi ada D kuadrat C1 per DT kuadrat sama dengan 3 per 100 dikali 8 per 100 C1 min 8 per 100 C2 dikurangi 8 per 100 DC1 per DT. Ini ya. Oke. Berarti di sini kalian ada persamaan di mana harus kalian kalikan. Di sini berarti ada D kuadrat
C1 per DT kuadrat sama dengan ini ada 3 kali 8 berapa? 24. 24 per 100 C1 min 3 kali 8. 24 C. 100 kali 100. 10.000. 10.000. Berarti 10.000 ya. Oke. 24 per 10.000 C2. C2. Oke, dikurangi 8 per 6.000 100 DC1 per DT. DT. Oke, bisa dipahami sampai sini? Saya Bu. Bisa, Bu. Nah, Lanjut, Bu. di sini kita masih punya apa? C2 lagi ya? Iya, di sini kita ada C2 lagi. Iya, kita ada di C2 lagi di sini. C2 ini didapat dari mana kita untuk menyelesaikannya? Mana yang ada C2 tetapi tidak ada C1? Sorry. C2-nya adalah yang dalam bentuk DC1 per DC2 plus DC2. Jadi kita tetap karena di sini ada DC2, otomatis kita harus mensubstitusi lagi. Disubstitusi dari manakah dia? Berarti dari persamaan berapa? Yang ada C1-nya. Persamaan 2. Persamaan 2. Samaan 2, Bu. Persamaan 2 tadi adalah persamaan 2. Tadi adalah 100 DC1 per DT sama dengan min 8C1. 8C1 plus 3C2. Betul? Betul, Bu. Iya, Bu. Jadi nanti C2-nya adalah C2 sama dengan 3C2 ya. C2 sama dengan 100 DC1 per DT plus 8C1. Ya kan? Sehingga C2-nya sama dengan 100 per 3 DC1 per DT ditambah 8 per 3 C1. Bisa dipahami ya? Nanti nilai ini untuk C2-nya ini nanti yang akan disubstitusi ke persamaan yang ini. Melati. Ini. Gitu. Pahami? Sini. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut, berarti kita langsung substitusikan aja menjadi berapa? D kuadrat C1 per DT kuadrat sama dengan 24 per 1000 ya tadi ya, 10.000 C1 dikurangi 24 per 10.000 C2-nya diganti Kali dengan 100. 100 per 3 DC1 per DT ditambah 8 per 3 C1 ya benar. Kemudian dikurangi 8 per 1000 10.000 sorry. 8 per 100 ya tadi. 8 per 100. Per 100, Bu. 100, Bu. Delapan per 100 D apa? 8 per 100 apa? DC1 per DT. DC1 Iya, Bu. per DT. DC1 per DT. Oke. Dari sini kan berarti kalian bisa menyelesaikan. Ini kok nggak bisa diklik 2 kali ya. DC1 per DT. Text doang.
Persisnya di mana sih? Blank page. Bentar Insert. ya, enternya. Nggak tahu, nggak bisa. Coba saya cut di sini. Oke. Sebentar ya, tak tambahnya. Oke, berarti di sini sudah ketemu. Mana ya tadi? Hilang ya, Dik? Hilang, Bu. Udah dihapus tadi, Bu. Ini sudah tak balikin. Ini sudah tak, itu sih, sudah tak copy paste lagi sih. Kok hilang ya? Ini ya. Oke, ini kan menjadi D kuadrat C1 per DT kuadrat sama dengan 24 per 1000 C1 min 24 per 1000 kali 100 per 3 D1 per DT plus 8 per 3 C1 dikurangi 8 per 100 DC1 per DT, ya kan? Oke, berarti di sini kita tinggal mengalihkan ke masing-masing. Tinggal di sini ada D kuadrat C1 per DT sama dengan, berarti di sini ada 24 per 10.000 C1 min, kalau di sini 100, berarti kan dicoret 2 ya, tinggal 24. Tiganya secara 8. Ini dicoret juga. Ya. Berarti tinggal berapa? 8. 8 per Balik lagi ke 100 di C1 per DT ditambah dengan berapa? 8 per 125. Berarti berapa? Tinggal 8 kali 3. 8 kali 3 berapa? 24. Enggak sih? 24, Bu. Kan 8 per 24. 125, Bu. Ini loh, Min 24 8 kali per 8. 125. Berapa? Per 3. 64. 64, Bu. 64 per Jadi 1000. 10.000 ya kan? 10.000. Ya, Bu. Susah sih kalau nggak di papan tulis. 10.000 per C1. Ya. Dikurangi 8 per 100 DC1 per DT. Ya. Ya, Bu. DC1 per DT, ya kan? Berarti di sini mana yang dalam bentuk DC1, mana yang dalam bentuk C1 bisa kalian jadikan satu. Di sini berarti ada ini dalam bentuk C1 sama dengan ini, ya kan? Berarti yang ini itu sama dengan ini. Betul? Betul nggak? Betul, Bu. Berarti di sini setelah disederhanakan, otomatis kan dia ada D kuadrat C1 per DT Diwisarin. kuadrat sama dengan yang C1 menjadi berapa? Min Min 24 40, Bu. dikurangi dengan min 8 kali plus 64 per 1000 jadi berapa? Min 40, Bu. Min 40 per 10.000. Per 10.000. C1 kemudian min 8 per 100. Min? DC1 per DT. berapa? Eh? DC-nya kan ini sama ini. 16, Bu. Min 8 kali dikurangi min 8? Min 16 Bu. 16. Per 16 100. per 100. 100. DC1 per DT. Seperti itu kan.
Kemudian kita balik semuanya menjadi D kuadrat C1 per DT kuadrat plus 16 DC1 per DT ditambah 40 per 10.000 C1 sama dengan 0. Ya kan? 16 per 100, Bu. 16 per 40.000 per, 100. nah, berapa? Per 100 ya? 16 per 100. Oke. Dikali 100 aja, Bu. Biar mudah. Kenapa? Oke, dikali 100. Nggak apa-apa, dikali 100 menjadi berapa? 100 D kuadrat C1 per DT. Sebenarnya terserah, dikali 100 boleh, enggak juga boleh. Biar mudah. Karena kan kalau ini kalian sebenarnya kan bisa menggunakan M1 dan M2 toh ya. Ini kan bisa menggunakan persamaan M1 dan M2. Ya. Kalau per tuh kayaknya susah, Bu, dikali ini. Kalau kalian memfaktorkan secara langsung kan dari persamaan ini nggak bisa. Sehingga di sini kalian Nggak kan bisa, harus Bu. mencari M1 dan M2-nya. M1 dan Kita M2 bikin. itu kan kalau kalian tidak bisa secara langsung berarti bisa menggunakan rumus min B plus minus Plus minus akar B kuadrat, akar B B kuadrat kuadrat min min 4 AC per AC. per 2 2A. H. A. Tuh. Oke. Sampai di sini tinggal sudah dimasukkan nanti kalian A-nya berapa kan tahu ya, A-nya sama dengan kalau di sini ya A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 16 per 100. 100 kok kebanyakan 1 sih. C-nya Per 100. 40 per 10.000. Kemudian C-nya sama dengan 40 per 1.000. bawah sih 40 sebentar per ya. 10.000. 100 berarti C-nya sama dengan 40 per 10.000. 4 per 100 saja, Bu. 4 per 10.000. 100. 4 per 100. Kok per 100 tuh? Nggak per 10.000? Nolnya dicoret, Bu. 40 per 10.000. Oh ya, 4 per 1.000 ya. Oke, ya di sini. Berarti kalian bisa memasukkan ke persamaan ini. Sehingga nanti ketemu M1 dan M2-nya berapa. Sudah ada yang hitung kemarin M1-nya ketemu berapa? Satunya min 0,031, Bu. M1 Yang M1. berapa? Min 0,031. Min. Min 0,031. Iya. M2-nya min 129. 129. ketika ketemu 1 kemudian ketemu M1 M2. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian harus menghitung nilai dari C1, berarti konsentrasi dari tangki 1. Itu bisa dengan menggunakan rumus karena dia persamaan pangkat 2. Ini sebentar. Kemudian setelah ketemu M1, M2, berarti karena kalian harus menghitung C1 konsentrasi di tangki 1, itu dengan persamaan diferensial. Bentar ya, berarti di sini saya lihatnya dulu aja. Kemudian mencari rumus C1-nya itu dari persamaan dari buku. Sebenarnya kalian bisa mencari untuk menyelesaikannya, itu pakai K1 dikali E, M1 kali T plus K2, E kali M2 kali T. Ini bisa kalian cek di buku, bentar tak ceknya sumbernya ya. Bu, itu C1 atau C2, Bu? Tadi kita menghitung di C1 kan? Enggak, Iya, maksudnya rumusnya, Bu. Rumusnya itu, rumusnya C1. yang baru Ibu tulis. C1. Tapi- Karena kan kita tadi menghitungnya kan di C1 kan? Enggak, maksudnya tuh khusus C1 atau bisa C2? Oh, sama. Karena dia persamaan tingkat 2, berarti dia rumusnya sama. Meskipun di K2, dia juga akan sama. Untuk C2-nya segitu.
Yang membedakan adalah nanti kan nilainya kan tetap beda. Untuk C1, C2 karena dengan persamaan yang sama dia tetap akan sama. Kemudian dari sini berarti kan dari K1 pangkat M1T1 kan nanti kita akan ketemu bahwa nilainya DC1 sama dengan K1 dikali M1-nya tadi ketemu berapa, Dek? Min 0,031 ya, benar nggak sih? 031 Iya, Bu. Iya, Bu. Plus K2-nya pangkat berapa? kali Min minus 0,129 129 T, ya kan? kali T. Nah, itu kalau diturunkan, berarti kan dia akan menjadi DC1 per DT. Otomatis di sini adalah dia akan turun ke bawah. Karena diturunkan berarti nilai ini akan turun menjadi minus 0,031 K1 kali pangkat min 0,031 T min 0,129 K2 kali sebentar ya, tak hapus dulu biar tak kecil-kecilin tulisannya. Nggak muat. Loh, ngaheng. Bisa. Mana ya? Tadi kan nggak sampai ini kan? Ya ampun. Terus apa sih? Kok sampai di sini yang lainnya kemana kah? Ini oke. Tak coret aja ya, biar cepet ya. Ini kan menjadi DC1 per DT sama dengan min 0,031 K1 pangkat pangkat min 0,031 T min 0,129 K kali pangkat K1 K2 pangkat min 0,129 T ya. Oke, dari persamaan ini bisa difahami ya. Berarti kan nilai tadi yang dari persamaan ini karena kita diferensialkan, kita turunkan ini kali di D per DT kan, berarti nilai T ini turun ke bawahnya. Seperti itu. Kemudian tadi kita mempunyai kondisi batas. Tadi kan langkah ketika kita mau mengerjakan kan kita juga harus menentukan berapa sih kondisi batasnya. Ketika kondisi batas yang pertama ketika T sama dengan 0, berarti C1 sama dengan berapa? C1-nya berapa ketika T sama dengan 0?
20. 20, karena kan dia konsentrasinya adalah 20, ya kan? Kemudian ketika T sama dengan 0, kalau dia diturunkan, didiferensialkan DC per DT sama dengan 0, ya kan? Tidak ada waktu, berarti DC per DT-nya dia sama dengan 0, DC1 per DT-nya sama dengan 0. Kemudian dari persamaan tadi, persamaan ke berapa sih tadi? Persamaan ini persamaan berapa, Dik? Ini persamaan berapa? 6, itu apa 7? Anggap ini persamaan berapa? 7 ya? Apa A, wes? Supaya nggak ngecek ke atas. Ini ada persamaan A, kemudian di sini kan tadi persamaannya adalah C1 sama dengan K1 kali min 0,031T plus K2 dikali E pangkat min 0,129T, ya kan? Di mana C1-nya adalah 20, sehingga menjadi 20 sama dengan 20 sama dengan K1 dikali E pangkat min 0,031 ketika T sama dengan 0. Berarti di sini dikali 0. Plus K2 dikali E min 0,129 dikali 0. Bisa dipahami? Karena ketika C1, ketika T sama dengan 0, C1 sama dengan 20. Berarti nilai ini berarti adalah ketika ini. Ketika C sama dengan T sama dengan 0, C1 sama dengan 0. Sehingga di sini menjadi 20 sama dengan K1 plus, karena kalau dipangkatkan dengan 0, dia adalah sama dengan 1. Ya kan? Kalau dipangkat 0 kan 1. Ditambah dengan K2. Ini adalah menjadi persamaan C. Kalau kita mau mengambil persamaan ini adalah D. Ini D. Persamaan D ini. Kemudian dari persamaan ini B, ini B. Dari persamaan B, tadi kan kita ada ketika C sama dengan ketika T sama dengan 0, C1 sama dengan 0. Kemudian ada kedua, ketika T sama dengan 0, DC1 per DT sama dengan 0, ya kan? Kita punya persamaan yang kedua, yaitu persamaan yang bawahnya, yaitu ini, DC1 per DT ini. Kita tulis lagi, DC1 per DT sama dengan min 0,031 dikali K E pangkat min 0,031 T plus min ya. Min 0,129 K2 E pangkat min 0,129 T. Oke. Untuk kondisi batasnya di sini, tadi kan DC per DT sama dengan 0 sama dengan min 0,031K dikali E pangkat min 0,031 dikalikan dengan 0. Karena kan ketika T sama dengan 0, DC1 per DT sama dengan 0. Kemudian di sini dikurangi dengan 0,129 K2 dikali dengan E pangkat min 0,129 kali 0, ya kan? Ini titiknya. Sehingga di sini menjadi 0 sama dengan min 0,031 0,031 K2 dikurangi 0,129 K. Salah. Ini K1, Dek. K1 ini sama dengan K2. Jadi kita punya persamaan D di sini. Bisa dipahami sampai di sini?
Jadi kita sudah punya persamaan yaitu 20 sama dengan K1 plus K2 dan persamaan kedua adalah 0 sama dengan min 0,031 K1 min 0,129. Jadi kita punya persamaan 20 sama dengan K1 plus K2. Kemudian 0 sama dengan min 0,031 K1 ditambah dengan, di min lagi, dia responnya lambat. Min 0,129 K2. Seperti itu. Ini oke. Kemudian gimana cara penyelesaiannya ketika kita sudah mempunyai dua persamaan itu? Ikan, Bu. Eliminasi. Eliminasi, ya berarti kita bisa dengan cara Ikan. eliminasi. Eliminasinya terserah mau kalian kalikan dengan berapa. Berarti di sini kan bisa dikalikan dengan berapa? Paling gampang kan berarti dengan 0,0. Kita mau menghilangkan salah satu K1 apa K2 gitu aja kan. Kalau misalkan K1 berarti dikalikan dengan 0,031, di sini dikalikan 031. ya kan? Oke. Kemudian dari Muhammad Farhan keluar masuk ya. Dia di asrama apa di mana tuh? Di rumah, Bu. Makanya kok keluar masuk dia. Oke, dari sini kan berarti kalian nanti akan ketemu K1 dan K2. K1 kemarin dari perhitungan kalian sudah ketemu K1, K2-nya berapa? Ini sudah eliminasi biasa ya, eliminasi waktu kalian SMA itu kan sudah paham ya. K1-nya ketemu berapa? K2-nya berapa? 26,33. 26,33, Bu. K1 26,33. 33, Bu. 33. K2-nya Minus 6,33. minus 6,33. 3. Berarti kalian kemudian yang harus kalian lakukan setelah ketemu K1 dan K2, kalian harus mencari C1. C1-nya dari mana? C1 kalian tadi kan punya rumus adalah K1 K1 dikali E min 0,031 T 0,31 kali T ditambah K2 E min kali E 0,129 ya T. Tinggal dimasukkan C1-nya sama dengan K1-nya 26,33 dikali E pangkat min 0,031 T ditambah dikurangi. Maksud hati nggak usah mengebek. T dikurangi 63 ya. Dia bilang, please move to other apa ini? 6,33 K2. K2-nya kan sudah tinggal E pangkat min 0,129 T, ya kan? Oke. Kemudian untuk DC1-nya. DC1-nya berarti dari rumus mana? Dari DC1 per DT. Ini kan sudah ketemu C1 ya? C1 kan sudah ketemu. Iya. Kan di sini kalian kan misal nih disuruh menghitung berapa sih ketika T sama dengan 10 menit. Berapa konsentrasi dari C1? Berarti kan kalian tinggal memasukkan nilai T di sini adalah 10. Kemudian kan E pangkat eksponensial pangkat 0,031 dikali 10 berapa? Kemudian ketemu dari C1-nya. Seperti itu. Kemudian, sudah dipahami ya, berarti ini misalkan kalian disuruh menghitung pada menit ke 10. Atau misal ketika kalian disuruh menghitung menit ke 100. Berapa nilainya? Gitu kan juga kalian bisa. Menit ke 100 berapa nilainya? Bu, itu T-nya tuh menit atau second, Bu? Ya, second nggak apa-apa. Maksudnya detik ataupun menit. Misalkan kalau menit berarti harus kalian ke second kan atau kemana? Ya, jelas untuk perhatiannya ketika T-nya second, misalkan itu kan tadi per second ya soalnya. Misalkan berapa menit? Menit, Bu. Per menit. Ya, sudah misalkan kalian menit, untuk
100 menit berarti tinggal T dikali yang kalian dapatkan di sini. Oke, Bu. Hilang ya? Yang kalian dapatkan di sini berarti tinggal dikalikan dengan 10 kemudian dieksponensialkan. Kemudian untuk mencari DC2-nya, DC2-nya kan sebenarnya bisa langsung kalian cari, berarti dari C2-nya, kan DC1-nya udah ketemu. C2 tadi kan adalah nilai C2-nya kan 100 per 3 DC1 plus T plus 8 per 3 C2 ya, C1 ya. Tinggal kalian substitusikan untuk mendapatkan persamaannya, untuk mencari DC2-nya. Kan kalau DC2 tadi apa rumusnya? C2 tadi apa? C2 sama dengan 100 per 3 100 per 3 DC1 DC1 per DD plus ditambah apa 8 per 3 C1. 8 Tambah, Bu. ditambah Per 8 per 3 3 C1. C1 ya kan? C1. C1-nya kalian sudah dapatkan dari nilai ini. Ini kan C1. DC1-nya bisa kalian dapatkan dari nilai ini. Tadi kan sudah ketemu K1 berapa? Ya kan? Dari sini. DC1 tinggal kalian substitusikan nanti. Itu nanti ketemu DC2-nya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu. Silahkan Yang ditanyakan. nilai K itu apa, Bu? K? K itu konstanta dia. Konstanta. Nilai yang harus kita Konstanta. cari untuk mendapatkan persamaan. Jadi K itu memang nilai yang harus kita cari. K itu adalah sebagai konstanta yang dia membuat persamaan itu menjadi fix. Fix itu dalam artian ketika terjadi perubahan, dia yang berubah cuma waktu dan konsentrasi. Karena K-nya kan kita sudah nilainya sudah fix kan. Sudah kita dapat nilai baku segitu. Seperti itu. Oke, Bu. Ada lagi pertanyaan yang lain sebelum kita akhiri? Satu lagi, Bu. Mm-mm. Yang E, Bu. E itu apa? Tadi saya ketinggalan. Eksponensial dia, Kedengaran. pangkat Eksponensial. eksponensial. Biasanya kalau di kalkulator itu sudah ada E pangkat berapa itu sudah ada. Iya. Kalian butuh Oh, iya, Bu. ada pertanyaan yang lain? Nggak ada, Bu. Sebentar. Ini next page. Bu, ada, Bu. Oke, nggak ada pertanyaan yang lain? Ada, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya untuk hari ini. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Halo, Bu. Nah, Bu, gimana? mungkin bisa lihat yang ini, Bu, bagian yang D kuadrat C1 per DT2, Bu. Kuadrat. Nggak kurang lebih di situ, Bu. Saya kurang. Yang mana ini? Soalnya sebentar. Karena dia nggak tahu saya buka apa kok dia yang masih kurang ke atas ini Iya, ada di atas, Bu. di atas. Belum dapat nilai M1 sama M2, Bu. Sini. Lagi. Oke, Bu, di sini, Bu. Sudah. Bawa dikit lagi, Bu. Boleh, Bu. Ini. Sebenarnya nanti saya biasanya kan saya upload ke YouTube supaya kalian bisa belajar lagi kalau memang ada sesuatu yang kurang jelas atau tadi ada yang miss. Nanti bisa dilihat-lihat lagi di YouTube-nya. Nanti setelah ini saya upload biasanya, kalau nggak nanti malam. Channelnya apa, Bu? Channelnya apa, Bu? Emailnya. Emailnya. Channel. Channelnya nanti saya share. Ya, nanti setelah itu Siap, saya Bu. share ke Ibnul ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Jangan Bu. lupa subscribe, like. Iya, Bu. Siap, siap. Mantap, Bu. Tunggu aja, Bu. Mantap. Oke, saya akhiri ya. Ya, Bu. Saya akhiri untuk pagi ini, sampai ketemu minggu depan. Nanti jangan lupa untuk belajar. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Makasih, Bu. Stop record-nya dari mana ya, Pak? Kalau exit